Allahumma sajjidna fid din wa'adim ta'illah sabit. Rabbi li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Baik. Alhamdulillah, syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan pada malam hari ini. Saya kembali berkumpul dan menatap muka dia lebih ini. Alhamdulillah, ini semua nikmat Allah berikan serta semua orang terpakai berada di posisi kita dalam itu adalah pilih Allah bisa menuntut ilmu dengan cara seperti ini. Menuntut ilmu dengan cara offline mungkin semua orang bisa, karena tak biaya ekonomi, biaya budget dan sebagainya. Tapi kalau dengan cara seperti ini luar biasa effort. Wah, tapi Allah bilang itu mudah mudah. Kalau tidak mengurangi sedikit pun nilai derajat kalian dalam dibandingkan dengan orang-orang yang offline. Tapi kalau bisa nanti kalau ada kajian-kajian offline juga harus tetap ikuti. Ya, alhamdulillah, syukur nikmat yang bisa kita bayar pun tak bisa kita gantikan dengan apa kecuali hati bisa bersyukur kepada Allah dengan lisan. Tapi dengan lisan saja bersyukur kepada Allah cukup. Bersyukur dengan alhamdulillah nikmat Allah berikan kepada kita di sehat, bisa menghirup nafas, bisa makan, bisa duduk. Apakah cukup dengan mengucapkan alhamdulillah? No, cukup. Cukup hanya mengucapkan dengan alhamdulillah saja. Tapi yang bersyukur sebenarnya adalah kita awal wajibnya nawahi, menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangan itu adalah bersyukur yang sebenar-benar. Jadi kalau antum tahap syukur dengan lisan itu syukur antum ada yang masih kurang. Ya. Jadi iringi syukur antum itu dengan menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangan. Baik. Bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad dan ucapkan Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi salawat kita untuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan syafaat nanti man salla kata Nabi sallallahu alaihi sallallahu alaihi. Siapa yang bersalawat kepada aku satu kali, Allah memberikan kebaikan 10. Satu kali kita salawat kepada Nabi, 10 kebaikan yang Allah. Dua kali, 20. Itu sudah pasti. Kali-kalian. Maka perbanyak salat. Apalagi di malam, yang pun mulia di malam ini, malam Zulhijjah. Malam Yaum Aid. Hari Raya Idul Adha. Kita bahas tentang seputar di bulan Zulhijjah ini dengan tema yang kita ambil ketepatan kisah-kisah yang ada bulan Zulhijjah. Baru itu selawat juga. Salah satu amalan di bulan di malam hari Raya Idul Adha adalah berbanyak sholat. Sallallahu alaihi wasallam. Ai syai, ai makan, ai makan, ai fi'il, ai syughul. Jadi salawat kepada Nabi itu semuanya itu tempatnya afdal. Ketika antum bersalawat kepada Nabi itu ketika malam Jumat bagus, salawat kepada Nabi malam Senin bagus, salawat kepada Nabi ketika mau makan itu bagus, afdal semua. Inilah amalan yang paling afdal tanpa ada batasan waktu, tanpa ada batasan hari, tanpa ada batasan sesuatu. Itu adalah salawat. Fadilah yang besar. Yang sama-sama saya hormati founder Majelis Taklim Sahih ini saya Rini pada Kak Syah. Saya mereka ini bapak-bapak habis manis sepah dibuang ya enggak bercanda Kak Syah. Dan sama-sama kita hormati juga seluruh jajaran Majelis Taklim Sahih dan taklim. Lupa kita hormati teman-teman seperti yang telah. Mudah-mudahan kita sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
bersama orang-orang baik di dunia, dan juga di akhirat nanti bersama orang-orang soleh, dan juga bersama-sama orang-orang di sini juga kita nanti berkumpul di akhirat nanti. Amin. Baik. Mohon maaf ya, ini tadi netnya jaringannya tidak, maaf. Ya, di mengenai tentang ujian dan cobaan, kita semua ini yang ada, khususnya yang ada dalam majelis ini, yang menonton ini, yang lagi nyimak kajian ini, semuanya punya ujian dan cobaan. Tak bisa luput dari hal itu. Kalau ada orang yang merasa dirinya tak pernah punya ujian dan cobaan, maka itu adalah orang gila. Orang gila itu tak punya ujian, nggak punya cobaan. Dia lost saja hidupnya, itu nggak ada lagi mikirin dunia. Karena mereka udah fana, hilang. Kesenangan dunia, berpikirnya udah hilang. Nah, maka kalau antum masih diberikan oleh Allah ujian dan cobaan, itu tandanya antum tidak gila. Jadi bersyukur antum. Jadi kalau antum dibilang orang gila, jangan percaya. Sekalipun agak hang, agak error dikit pemikiran dia. Pemikiran antum ada mungkin error. Ada orang bilang gila, kamu gila. Jangan percaya. Gitu ya. Jangan percaya. Karena aku masih diberikan ujian oleh Allah, maka tandanya aku ini bukan orang gila. Jadi Allah itu sudah memberikan kita memberikan kita clue bahwasanya kita hidup di dunia ini memang tempatnya ujian dan cobaan. Kita merasa diri kita diuji terus, dikasih cobaan terus, sehingga kita lupa bahwasanya Allah telah menerangkan dalam Al-Quran. Apa kata Allah dalam Al-Quran? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Jadi Allah itu udah berikan clue sama kita. Kami uji kalian, kata Allah. Kami uji kalian dengan sesuatu yang bentuknya seperti khauf, kekhawatiran, walju, lapar. Allah udah berikan firman-Nya, clue-nya di dalam Al-Quran supaya kita tahu bahwasanya hidup di muka bumi ini memang tempatnya ujian dan cobaan. Ujian takut takut tidak nikah contohnya, itu ujian. Takut tidak bisa lulus di ujian semester, ujian. Takut ini dan sebagainya, itu semua ujian gitu. Jadi ujian yang Allah berikan kepada kita semua itu tak lain tak bukan, itu pasti. Itu sering kita dengar para ustaz, para penceramah, para motivator memberikan pencerahan bahwasanya setiap ujian itu Allah berikan kepada hambanya itu pasti sesuai dengan batas kemampuan seseorang itu. Memang benar, Allah itu tak akan menguji sesuatu yang di luar batas kemampuan kita. Analoginya kita sudah tahu, banyak diaplikasikan di hidup di dunia ini, di kehidupan kita. Contohnya, kita belajar di sekolah. Mungkin di antara kita ada yang lagi belajar ya, masih ada sekolah, baik itu tingkat SMA, SD dan sebagainya. Nah, di situ juga udah Allah kita udah sering menjumpai ujian dan cobaan. Tapi itu ujian mungkin ujian bentuk ujian yang diberikan oleh manusia, ujian semester gitu.
Nah, tak mungkin lah contohnya ujian semester di sekolah, guru itu memberikan ujiannya itu yang harusnya dia itu kelas 3 dikasih soal kelas 5. Nggak mungkin. Itu analogi yang sederhana yang sering kita jumpai. Maka ketika ada orang takut ketika diuji oleh Allah, ini adalah orang yang salah keimanannya. Salah apa namanya? Eh, keyakinannya kepada Allah. Karena apa? Karena ujian itu pasti kita sanggup untuk apa namanya menjalaninya. Jadi jangan pernah merasa diri kalian itu paling diuji, paling dikasih cobaan, merasa hina dengan ujian ini. Jangan karena ujian itu tak lain tak bukan di batas kemampuan kita, dan Allah ingin persiapkan sesuatu yang luar biasa nanti setelah ujian itu. Biasanya kayak gitu. Mungkin aku ingat-ingatkan kembali, belum pernah diuji oleh Allah ini, tapi alhamdulillah dengan ujian itu lulus, aku dikasih ini. Pasti pernah di antara kita merasakan itu semua. Maka ingat-ingat itu. Kalau antum lemah keimanannya, lemah keyakinan kepada Allah ketika diuji, maka maka ingat-ingat sesuatu yang pernah kita lakukan ketika diuji, lulus, kemudian kita diberikan oleh Allah penggantinya begitu. Nah, begitu. Jadi tak lain tak bukan Allah itu menguji kita di muka bumi. Walana baluanakum bisyai'in khauf wal ju'. Itu Allah ingin uji kita supaya apa? Lina beluakum ayyukum ahsanu amala. Dalam Quran Allah menguji seorang hamba itu supaya mengetes, mendata siapa sih hambaku ini yang paling baik imannya, yang paling baik amalnya. Jadi ketika diuji oleh Allah itu sedang mengetes diri manusia, mengetes hambanya, mana hamba yang paling baik amalnya. Ketika diuji dengan ekonomi misalnya, apakah hamba itu berpaling kepadaku? Alhamdulillah hamba itu tidak berpaling. Maka Allah ingin melihat uh, kesiapan hamba itu ketika diuji, dan Allah akan berikan, Allah janjikan, Allah akan kasih nanti pengganti dari ujian dan cobaan itu. Nah, itu apa namanya? Sekilas tentang apa namanya? Pembukaan di masalah tema ujian dan cobaan. Pada intinya kita akan mengulik lagi kisah-kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, orang yang tak pernah luput dari yang namanya ujian dan cobaan. Kita yang banyak dosa, yang tidak dipilih oleh Allah sebagai nabi, tidak dipilih Allah sebagai rasul, kita mengaku bahwasanya diri kita ini selalu diuji. Ternyata kita tidak sadar orang-orang yang terlebih dahulu di antara kita ini, dari kita, itu jauh lebih diuji oleh Allah. Salah satunya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan nabi-nabi yang lain pun punya ujian dan cobaan. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah berbagai macam cobaan. Cobaan yang sangat-sangat luar biasa. Nanti kita akan ceritakan sedikit tentang kisah ujian dan cobaan Nabi Ibrahim. Gitu. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berada pada malam Aidil Adha. Ini salah satu nikmat Allah yang Allah berikan. Tadi hari Arafah ya. Alhamdulillah yang puasa mudah-mudahan puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaumul Arafah. Bukan dikisahkan. Di dalam kitab ceritakan bahwasanya kenapa disebut dengan hari Arafah? Ketika Nabi Ibrahim alaihi wasallam mimpi di malam ke-8. Malam ke-8 Zulhijjah. Nabi Ibrahim itu mimpi bahwasanya Allah memerintahkan Nabi Ibrahim itu menyembelih anaknya. Apa dalam Al-Quran? Dalam Al-Quran itu Nabi Ibrahim, ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, kata Nabi Ibrahim, aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Itu ada dikisahkan di dalam Al-Quran, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Ibrahim mimpi pada malam 8 Zulhijjah bahwasannya dia itu diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Bangun dari mimpi itu pagi, Nabi Ibrahim itu masih dilema, masih bingung, apakah mimpi ini dari Allah apa dari syaitan.
Nabi Ibrahim bingung. Setelah malam ke-9, uh, malam ke-8 tadi Nabi Ibrahim mimpi kan? Mimpi bahwasanya dia melihat, dia diperintahkan oleh Allah dalam mimpinya itu untuk menyembelih anaknya. Makanya di hari ke-8 Dzulhijjah disebut dengan hari Tarwiyah. Kenapa ya disebut dengan hari Tarwiyah? Karena Tarwiyah itu diambil dari kata bahasa Arab ro'a yarwi, gitu. Artinya melihat. Bahwasanya pada malam 8 Dzulhijjah Nabi Ibrahim itu melihat mimpi bahwasanya anaknya itu diperintahkan oleh Allah untuk disembelih. Pada paginya besoknya bangun Nabi Ibrahim dilema bahwasanya ini mimpi dari Allah atau dari setan. Itu. Allah tunjukkan lagi, Allah kasih mimpi lagi pada malam 9 itu bahwasanya Allah kasih Allah kasih ungkapan bahwasanya mimpi itu memang dari aku, itu kata Allah di dalam mimpinya. Sehingga ketika bangun lagi Nabi Ibrahim pada malam 9 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim itu sudah yakin bahwasanya, sudah tahu bahwasanya perintah itu memang dari Allah. Makanya disebut pada tanggal 9 Dzulhijjah itu disebut dengan hari Arafah. Kenapa? Arafah itu diambil dari kata Arafah, ya'rifu. Itu artinya mengetahui. Jadi Nabi Ibrahim sudah mengetahui bahwasanya mimpi itu memang dari Allah. Makanya disebut dengan hari Arafah. Malam hari ke-10 disebut dengan Yaumun Nahar. Itulah hari raya Idul Adha. Nama lainnya Yaumun Nahar. Kenapa disebut dengan Yaumun Nahar? Karena pada hari ke-10 adalah hari tragedinya Nabi Ismail, anaknya Nabi Ibrahim, ingin disembelih. Gitu. Terus sedikit sedikit tentang istilah sejarah makna daripada nama-nama hari tadi. Hari Arafah, Tarwiyah, Nahar. Kembali lagi ke topik kita. Jadi Nabi Ibrahim itu, teman-teman, nggak lepas dari ujian dan cobaan. Kita lihat perjuangan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu pertama diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji dengan seorang ayah. Ayah Nabi Ibrahim itu dikisahkan dalam Al-Qur'an, wa idz qala Ibrahimu li abihi. Ibrahim berkata kepada bapaknya, "Ya abati," gitu. "Wahai bapakku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat?" Gitu. Nabi Ibrahim bertanya kepada ayahnya. Nama ayahnya itu adalah Azar. Dan ayahnya Nabi Ibrahim itu yang lebih parahnya lagi, bukan hanya dia itu nggak mau nyembah Allah, tetapi ayahnya Nabi Ibrahim itu malahan membuat patung berhala pada masa itu. Membuat patung berhala di kerajaan Raja Namrud. Begitu. Ujian Nabi Ibrahim itu luar biasa. Ujiannya itu bukan hanya ujian sekedar ayahnya itu jahat sama dia, bukan. Ayahnya itu sudah sudah tidak lagi menyembah Allah dan juga membuat patung berhala, mensyirikkan Allah. Ditanya sama Nabi Ibrahim, "Kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa melihat, tak bisa mendengar?" Kata Nabi Ibrahim. Apa kata ayahnya? Liyah tahiyatna. Kalau engkau tak berhenti menceramahi aku, wahai Ibrahim, kalau engkau tak berhenti menasihati aku, Ibrahim, la arjumannaka. Aku akan lempar engkau pakai batu sampai mati. Itu ayahnya Nabi Ibrahim, Azar itu saking kuatnya kepercayaan dia kepada berhala itu, bahkan anaknya sanggup dia bunuh demi tidak maunya anaknya itu mengusik keyakinan ayahnya itu, keyakinan Azar tadi. Begitu. Da arjumannaka, bukan kulempar kau pakai batu, itu dalam Al-Qur'an diterangkan. Tapi Nabi Ibrahim tetap sabar. Nabi Ibrahim tetap tabah, ikhlas dia menerima ujian dan cobaan. Lihat, perhatikan. Ujian pertama adalah ujian di dalam keluarganya, yaitu adalah ayahnya yang tidak menyembah Allah, malahan membuat patung berhala. Apakah Nabi Ibrahim frustasi? Apakah Nabi Ibrahim ketika diuji goyang imannya? Enggak, Nabi Ibrahim enggak goyang sama sekali. Nabi Ibrahim enggak sama sekali berkurang keimanannya kepada Allah, enggak. Terus Nabi Ibrahim
berusaha untuk mengembalikan ayahnya ke dalam ajaran-ajaran dia, ajaran-ajaran Islam. Pada suatu ketika selesai diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian seorang ayah yang sangat-sangat keras wataknya. Apakah selesai hidupnya Nabi Ibrahim alaihissalam? Apakah selesai misinya Nabi Ibrahim? Enggak. Setelah diuji oleh ayah, diuji oleh keluarga, Nabi Ibrahim diuji dengan umat. Nabi Ibrahim diuji dengan umat. Pada masa itu di bawah kekuasaan Raja Namrud. Namrud bin Kan'an. Namrud bin Kan'an kalau nggak salah. Pada saat itu Raja Namrud inilah yang menguasai wilayah tempat Nabi Ibrahim pada saat itu. Raja yang sangat luar biasa, kekuasaannya luas. Nabi Ibrahim suatu ketika diuji dengan umat, salah satunya adalah diuji dengan Raja Namrud tadi. Ketika selesai Raja Namrud, apakah Nabi Ibrahim selesai ujian dan coba dalam kehidupannya? Enggak. Nabi Ibrahim diuji dengan istri yang mohon maaf cakapnya, nggak bisa sama sekali memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. 86 tahun kurang lebih Nabi Ibrahim itu minta kepada Allah, tak Allah karuniai anak sama sekali. Nama istrinya yang pertama adalah Siti Sarah. Menikah sama Siti Sarah itu nggak dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Nabi Ibrahim itu berdoa, diabadikan dalam Al-Qur'an doa Nabi Ibrahim itu, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah aku anak yang soleh. Itu doa Nabi Ibrahim selama 86 tahun. Doanya Nabi Ibrahim selama 86 tahun. Gitu. Makanya antum kalau ketika yang udah nikah ingin punya anak belum dikaruniai oleh Allah, maka perbanyak doa Rabbi habli minas solihin. Ini doa Nabi Ibrahim. Gitu. Ketika tidak dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak, menikahlah Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Siti Hajar barulah dikaruniai anak yang namanya anak Nabi Ismail alaihi wasallam. 86 tahun umur Nabi Ibrahim baru dikaruniai anak. Banyak orang ketika diuji oleh Allah dalam pernikahan, diuji dengan ekonomi, dia lulus walaupun susah, hidup rumah tangga susah, nggak punya uang, bisa lulus. Mungkin dia tabah, istrinya nguatin, istrinya support, istrinya ngasih kepercayaan, kamu bisa. Banyak orang-orang yang bisa bertahan rumah tangganya karena ekonomi. Ada beberapa yang nggak tahan, ada juga yang bertahan. Gitu. Ada yang diuji dalam keluarganya itu istrinya, mohon maaf, kurang bagus, kurang perfect, suaminya kurang bagus, kurang perfect, gitu. Tetapi dia bisa bertahan dengan ujian itu. Tetapi tidak semua orang bisa bertahan ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tak punya anak. Gitu. Tak semua orang bisa bertahan. Tetapi Nabi Ibrahim ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tidak dikaruniai oleh Allah seorang anak, Nabi Ibrahim bisa lulus melewati ujian dan cobaan. Bahkan Allah berikan setelah ujian dan cobaan itu, Allah kasih ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ikhlas, sabar. Allah kasih anak yang sangat luar biasa. Bukan hanya anak biasa, bukan hanya anak soleh. Nabi Ibrahim minta cuma Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan aku anak yang soleh. Bukan hanya anak yang soleh diberikan oleh Allah, tapi anak sekaligus seorang nabi dan rasul. Gitu. Ingat, setelah ujian datang, maka ada kegemerlangan nanti akan muncul. Gemerlang nanti akan ada muncul. Pasti. Insya Allah mudah-mudahan itu pasti. Andai tidak dikaruniai oleh Allah sekarang, tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jawaban di atas ujian dan cobaan itu, mungkin Allah ingin menunda, Allah ingin melihat batas kemampuan kita, Allah ingin melihat batas kesabaran kita, begitu. Tapi jangan takut ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, diuji dengan seorang ayah tadi lulus. Apakah Nabi Ibrahim rusak imannya, rusak keyakinannya? Enggak. Diuji dengan seorang istri, tak dikaruniai seorang anak, lulus ujian itu. Rumah tangganya tetap bertahan, rumah tangganya tetap
tetap hidup. Ketika selesai lulus ujian rumah tangga, apakah selesai hidupnya Nabi Ibrahim? Selesai ujian dan cobaan? Enggak. Nabi Ibrahim diuji dengan apa tadi? Diuji dengan anak sematawayang, anak yang dia cinta-cintai, anak yang selama ini dia minta 86 tahun lamanya Nabi Ibrahim minta, dikaruniai anak sematawayang belayan jiwa, itu pun Allah uji lagi. Nah, jadi bisa kita simpulkan Allah itu akan menguji hamba itu, teman-teman, dengan apa yang kita cintai. Nabi Ibrahim cinta kepada ayahnya, Allah uji ayahnya tak menyembah Allah. Nabi Ibrahim cinta kepada umat, Allah uji umat yang tidak yang tidak mau menerima ajaran Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim cinta kepada istrinya, Allah uji istrinya tak punya anak. Allah Nabi Ibrahim cinta keempat dengan anaknya, Allah uji dengan seorang anak yang dia minta selama 86 tahun. Itulah. Apa ujian kepada anaknya Nabi Ismail? Ujiannya adalah ujiannya adalah disembelih anaknya Nabi Ismail. Itulah peristiwa pada bulan Zulhijjah. Ujian yang sangat luar biasa. Ujian yang memang finish ujiannya ini. Ujian yang tak bisa semua orang bisa sanggup untuk melaksanakannya. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya bunayya, wahai anakku, ini arafil manam. Sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, wahai anakku. Aku bermimpi. In anni azbahuka, bahwasanya aku menyembelih leher. Fanzur madza taro. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku? Lihat ketawaduan Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Dia seorang nabi, dia seorang rasul. Tetapi Nabi Ibrahim dalam berkeluarga, dalam berumah tangga, dalam interaksinya kepada anaknya Nabi Ismail, ketika dia melakukan sesuatu, dia tak mau gegabah melakukannya tanpa ada izin, tanpa ada pendapat-pendapat yang lain. Dia minta pendapat anaknya. Dalam Al-Quran dijelaskan, "Fanzur madza taro." Bagaimana pendapatmu, wahai anakku? Aku lihat dalam mimpiku, aku diperintahkan oleh Allah menyembelih engkau. Bagaimana pendapatmu? Nabi Ibrahim minta pendapat kepada Nabi Ismail. Padahal itu jelas-jelas perintah dari Allah. Tetapi Nabi Ibrahim tetap, walaupun dia bermuamalah kepada Allah bagus, husnuzon kepada Allah bagus, tapi dia tak lupa juga bermuamalah kepada manusia harus bagus juga. Tak ada gunanya kita bermuamalah kepada Allah banyak, bermuamalah kepada Allah bagus, tapi muamalah kepada manusia kita rusak. Itu. Jadi Nabi Ibrahim tetap berhubungan baik kepada anaknya itu dengan hubungan yang jangan sempat anaknya itu tergores hatinya dengan perlakuan ayahnya ingin menyembelih anaknya gitu. Jangan sempat. Makanya Nabi Ibrahim itu minta pendapat Nabi Ismail. Apa kata anaknya? Ya abati, wahai ayahku, if'al madza if'al dalam Al-Qur'an dijelaskan if'al ma tu'mar, lakukanlah, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kalau engkau kerjakan perintah ini, katanya, engkau akan mendapati aku nanti di antara anak orang-orang yang sabar. Diuji, perhatian. Nabi Ibrahim diuji dengan seorang anak yang sematawayang. Allah minta anak itu bukan dengan cara mintanya itu diangkat ke langit, enggak. Bukan kayak Nabi Isa. Nabi Isa kan wafatnya Nabi Isa belum wafat ya. Nabi Isa itu diambil oleh Allah. Sampai sekarang dikatakan Nabi Isa itu belum wafat, belum mati, dinaikkan ke langit. Nabi Ismail itu diambil oleh Allah bukan dengan cara begitu, dengan cara disembelih lehernya. Enggak semua seorang ayah sanggup untuk melakukan ini semua. Bahkan seorang ayah yang punya anak 10 misalnya, anak 5, anak 7, ketika anaknya diambil satu saja dia nggak mau, apalagi anaknya disembelih. Tapi Nabi Ibrahim ketika diuji, diberikan cobaan oleh Allah dengan cara menyembelih anaknya, dia sanggup. Kalau memang ini perintah Allah, akan kukerjakan lebih dari ini. Itu keyakinan
Nabi Ibrahim terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disembelih Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim disembelih ketika ingin menyembelih anaknya Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ismail, berkata, "Wahai bapak, wahai ayahku, tolong ketika engkau mau menyembelihku, tolong ikat badanku, wahai ayahku. Ikat badan aku supaya aku tidak bergerak nanti ketika engkau menyembelihku. Nanti kalau aku bergerak, takutnya engkau melakukan perintah Allah ini batal, gagal. Aku nggak mau mengganggu ibadahmu. Aku nggak mau mengganggu ketaatanmu kepada Allah. Engkau harus melakukan tugasmu dengan baik." Gitu seorang nabi, Nabi Ismail. Bukan dia takut ketika dia ingin disembelih oleh ayahnya, dia nggak mau. Kalau kita di posisi Nabi Ismail, mungkin kita mohon-mohon kepada ayah kita, kepada bapak kita, jangan sembelih. Nabi Ismail nggak, malah mendorong ayahnya, mensupport ayahnya untuk melakukan perintah itu dengan baik. Ikat badanku, wahai ayahku. Jangan sempat aku menggerotak gitu, memberontak. Dan sempat aku memberontak nanti. Kalau memberontak nanti kamu gagal dalam menyembelih. Ikat Nabi Ismail alaihi wasallam. Kemudian Nabi Ismail berkata, "Wahai bapakku, jangan lupa tajamkan juga pisau. Ketika engkau sembelih aku nggak merasa kesakitan," gitu ya. Nabi Ismail ditajamkan pisau. Makanya disunahkan kita ketika menyembelih hewan kurban itu pisaunya harus tajam. Tumpul itu makruh. Pakai pisau tumpul bahkan bisa mengarahkan ke haram, menyakiti. Maka perhatikan yang orang-orang yang tukang jagal ini, pisau itu harus perhatikan, harus tajam, jangan sempat menyakiti hewan-hewan kurban gitu. Kemudian pesan Nabi Ismail, "Wahai ayahku, ketika engkau menyembelihku, tolong wahai ayahku, bajuku ini dibuka. Jangan sempat bajuku ini nanti kena darah semua. Darah bekas leheranku disembelih. Jangan sempat, wahai ayahku. Nanti aku tahu kalau darah ini menempel ke bajuku, ibu nanti melihat, Ibu Hajar nanti melihat bahwa anaknya disembelih. Aku nggak mau menyakiti hati ibu." Nabi Ismail udah jelas mau disembelih oleh Allah. Dia nggak mikir nyawanya, dia nggak mikir lehernya. Yang dia pikirkan adalah ibunya. Jangan sampai ibunya merasa sedih nanti. Tolong buka baju supaya ibuku tidak memikirkan diri. Kemudian sampaikan pesanku kepada ibuku nanti kalau seandainya dia tahu. Begitulah ujian dan cobaan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi wasallam. Ujian yang begitu besar. Ketika Nabi Ibrahim ingin disembelih, Nabi Ismail ingin disembelih, turunlah malaikat Jibril membawa seekor kibas domba, kambing. Seekor kambing inilah nama kambingnya Jarir kalau nggak salah. Harir atau Jarir nama kambingnya. Dari surga, ini kambing yang dulu pernah dikurbankan oleh Habil. Habil itu adalah nama anaknya Nabi Adam alaihi wasallam. Pada zaman dulu, Habil ingin berkurban, kemudian kurbannya itu diambil oleh Allah, diterima oleh Allah. Nah, diturunkan lagi kambing itu untuk menggantikan posisi Nabi Ismail. Nabi Ismail nggak jadi disembelih, ya. Nah, jangan sangka Nabi Ismail itu disembelih, enggak. Itu cerita, itu kisah yang mana bahwasanya Nabi Ibrahim dan Ismail itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ujian itu lulus. Allah turunkan pengganti Nabi Ismail seekor domba. Apa kata malaikat? "Ya Ibrahim, qad sadaqta qad sadaqta ma amaraka." Engkau telah membenarkan, engkau telah melakukan perintah apa yang Allah perintahkan kepada engkau. Maka ini semua hanyalah ujian dan cobaan. Digantikan oleh Allah Nabi Ismail dengan seekor domba. Yang disembelih adalah domba itu. Ketika disembelih, malaikat Jibril itu bertakbir. Makanya yang pertama kali bertakbir itu
hewan kurban yang bertakbir itu adalah malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril ketika disembelih dombanya? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dijawab sama apa namanya? Nabi Ibrahim, la ilaha illallah. Maka takbir ini harus benar-benar. Takbir ini harus yang khusyuk. Jangan kita tuh bertakbir, apalagi mohon maaf ada beberapa adat di Jawa atau mohon maaf nggak menyinggung. Ada takbir itu dengan cara DJ, dicampurkan koplo. Itu nggak boleh karena ini adalah kalimat-kalimat yang mulia keluar dari mulut sosok malaikat, keluar dari mulut dari para nabi. Jangan sempat kalimat ini dikotori dengan nada dengan musik-musik yang apa namanya, yang nggak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya sekedar takbiran atau gimana pakai nada itu nggak apa-apa. Ini malahan dikoplo lagi, di DJ-in lagi. Ini nggak boleh. Jangan ikuti yang semacam ini. Disembelihlah Nabi, disembelihlah domba. Begitulah ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Makanya jangan kita merasa diri kita paling diuji oleh Allah. Merasa diri kita paling dikasih cobaan oleh Allah. Kita ini belum ada apa-apanya. Kita ini belum ada apa-apanya diuji. Gitu. Kalau kita ingat ujian-ujian orang-orang terdahulu, itu jauh lebih dahsyat ujiannya. Ustaz, ujian para nabi itu kan mereka itu memang itu kan nabi, beda kelasnya ujian mereka. Enggak, bukan begitu analoginya. Nabi, analoginya begini. Nabi saja yang sudah dijamin oleh Allah itu seandainya pun diuji, dia udah jelas masuk surga. Seandainya pun diuji, Allah udah tahu dia itu kuat. Gitu. Jadi itu menunjukkan hikmah kepada kita. Nabi yang sudah jelas saja udah lulus ujiannya, dan lulus, kenapa Allah masih uji? Sebenarnya intinya Allah uji itu diri kita ini, diri hamba ini. Diri kita ini Allah ingin menguji kita supaya linabluwakum ayyukum ahsan amala. Allah uji kita teman-teman supaya ingin melihat amal-amal yang kita kerjakan itu membuahkan amal-amal yang soleh, amal-amal yang baik. Karena berapa banyak orang yang diuji oleh Allah imannya berubah. Diuji dengan rasa takut nggak makan mencuri. Diuji dengan rasa lapar, nggak makan mencuri, nggak makan merampas orang. Itu diuji oleh Allah. Ketika kita bisa lolos, diuji dengan rasa takut lapar, takut nggak bisa nikah, takut nggak bisa ini. Kita bisa sabar dalam menahan ujian dan cobaan itu, maka pasti Allah akan memberikan kita memberikan kita kedudukan yang tinggi. Allah dalam Al-Quran, wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Kalau Allah ingin menaikkan derajat seseorang, naik senaik-naiknya. Wa tudhillu man tasha, kalau Allah ingin menurunkan derajat seseorang, turun seturun-turunnya. Kalau Allah menguji diri kita, itu tandanya Allah sayang, Allah ingin menaikkan derajat kita. Jangan pernah merasa diri kita paling diuji, paling dicoba. Karena kita hidup di dunia. Selama jiwa kita masih ada di dalam badan, selama ruh masih bersemayam dalam badan, maka selama itulah kita akan diberikan ujian dan cobaan. Lihat, orang-orang sukses itu tidak pernah luput yang namanya ujian dan cobaan. Dulu Al-Fakir pernah waktu di Yaman pergi ke sebuah toko, bukan toko, mebel gitu, tempat buat buat kursi gitu. Tempat buat kursi yang bagus, kursi yang dipakai istana itu. Al-Fakir itu sempat lihat kursi itu ada di sebuah mall yang ada di Mukalla di Yaman. Kita naik masuk ke hotel itu, ke mall itu, kita lihat kursi itu sudah ada di mall tadi. Sudah ada di mall.
Teman saya langsung naik, langsung duduk di kursi itu. Kenapa kamu duduk? Setidaknya kalau nggak bisa beli, kata dia, kalau nggak bisa beli setidaknya aku udah bisa duduk di sini gratis. Itu ya teman saya. Perhatikan kursi yang memang bagus dari bahan kayu jati, yang mana kayu jati ini berada di hutan pedalaman, diambilnya itu susah payah, ada ular, ada macan, ada harimau, kemudian dipotong, kemudian dipaku, kemudian dilempar, kemudian dimasukkan ke dalam mesin dan sebagainya, barulah dia bisa menjadi kursi yang utuh, kemudian ditaruh di sebuah gedung yang berdiri tegap, sebuah mall yang sangat bagus, padahal asalnya dulu dia itu bersusah payah untuk menjadikan kursi. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji dengan ini, diuji dengan itu, bersilih berganti ujian dan cobaan itu datang, maka ingat, maka akan ada keindahan nanti Allah berikan kepada kita semua nanti. Maka jangan takut ketika diuji. Takut diuji itu sebenarnya, takut itu rasa apa ya teman-teman? Rasa lumrah dalam diri manusia. Tapi jangan buat rasa takut itu menjadikan kita jauh dari Allah. Gitu. Ya apalagi orang-orang yang baru hijrah ini. Orang-orang baru hijrah, antum-antum ini hijrah. Makin banyak ujian dan cobaannya. Ada beberapa orang kemarin nanya sama saya, Ustaz, saya udah masuk majelis taklim Sahibul Kahfi, Ustaz. Alhamdulillah saya udah rajin sholat 5 waktu, saya nggak pernah putus. Ngaji saya nggak pernah lepas. Alhamdulillah, Ustaz. Semenjak masuk majelis taklim Sahibul Kahfi ini, saya dia apa namanya, dikontrol sholatnya. Dia kasih tahu sholat isya sudah masuk. Ada yang nyampein kemarin mas saya. Tetapi kenapa makin berat ujiannya? Makin berat ujiannya. Tahu ujian apa? Mungkin ujiannya ketika hijrah sendalnya hilang, misalnya. Ke hijrah hilang apanya, helmnya ketika masjid. Apapun bentuk ujiannya. Maka jangan sempat godaan itu datang. Godaan itu iblis sudah mulai datang kepada diri kita. Kita udah berusaha membenahi diri, datang ujian dan cobaan itu tandanya engkau adalah orang yang istimewa yang Allah pilih diri kita untuk menyanggupi ujian dan cobaan itu. Gitu. Jadi jangan takut, jangan berubah, tetap istiqomah dalam kebaikan. Dan berapa? Menit lagi. Jadi jangan pernah merasa diri kita itu paling diuji oleh Allah. Padahal orang-orang terdahulu itu jauh lebih dahsyat ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah kepada dirimu. Nah, ingat kembali ketika kita diuji oleh Allah, ingat bahwasanya Nabi Ibrahim lebih besar ujiannya daripada kita. Ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seorang ayah, ayahnya tak merestui, mungkin dia itu hijrah pakai cadar, tak merestui dia hijrah dengan pakai sarung, ayahnya tak merestui dia hijrah masuk pesantren. Ingat, Nabi Ibrahim lebih dahsyat daripada itu. Bahkan Nabi Ibrahim ingin dilempar pakai batu sampai pecah kepalanya. Tetapi Nabi Ibrahim sabar. Ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang istri yang durhaka misalnya. Ingat, Nabi Nuh lebih dahsyat ujiannya. Nabi Nuh itu ketika diuji oleh Allah, seorang istri yang membangkang plus anaknya juga nggak mau patuh kepada Nabi Nuh alaihi wasallam. Ketika kita diuji oleh siapa lagi sekeliling kita nggak suka sama kita, nggak banyak yang nggak suka melihat kita. Ingat bahwasanya orang-orang terdahulu, contohnya Nabi Muhammad juga pernah dikucilkan, pernah dilempar sampai pakai batu sama orang, pecah pelipisnya, patah giginya. Lebih besar dahsyat ujian mereka daripada kita. Tapi ingat. Baik. Tetap istiqomah dalam kebaikan walaupun ujian dan cobaan itu besar. Ingat, selama kita masih ada nyawa, kita masih hidup dalam badan, maka selama itulah
Allah uji kita. Pohon semakin besar, semakin semakin tinggi menjulang, maka semakin besar semakin besar angin meniupnya. Jadi yang membuat kokoh pohon yang tinggi menjulang ini, membuat kokohnya itu adalah akarnya. Kalau akarnya kecil, maka pohonnya itu roboh. Begitu juga lah dengan diri kita. Ketika kita semakin di atas, semakin tinggi, makin hebat, maka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kekuatan yang bisa membuat kita tegar ketika diuji adalah kesabaran. Sama dengan akar tadi, ketika kita mencontohkan pohon. Banyak orang merasa dirinya diuji oleh Allah. Ya Allah, enak hidup seperti fulan itu. Hidupnya mewah, mobilnya ada, rumahnya bagus, HP-nya bagus. Terus apa lagi? Nah, orang tuanya itu bagus, baik sama anaknya. Makannya enak-enak, diuji. Kenapa aku kayak gini ya Allah? Kenapa aku hidupnya itu cuman di rumahku kayak pondok pendopo gitu. Mobil nggak ada, apalagi orang tua nggak enak gitu. Jangan menjadikan tolak ukur kebahagiaan itu dengan materi. Salah. Kalau kita jadikan tolak ukur kebahagiaan itu dengan materi, maka tak setiap orang kaya itu bahagia. Berapa banyak orang yang kaya, orang yang bahagia ketika dia naik Pajero, naik apalagi Palisade, naik mobil-mobil yang mewah, dia lewat di suatu pedesaan, di sawah-sawah, dia lihat ada satu pondok, ada keluarga, ada anak, istri, suami, kumpul makan tempe tahu, dia lihat enak ya hidup kayak mereka, enak ya hidup kayak orang-orang yang di pondok itu, di pendopo itu, bisa hidup bisa makan sama anak istri, bisa makan bercanda tawa, dia lihat dari kejauhan, enak ya. Apa kata orang yang makan tempe di pendopo tadi, yang makan tempe sama anak istrinya tadi? Enak ya sama orang itu, bisa pergi jalan-jalan naik mobil gede. Semuanya merasa sesuatu itu ada yang kurang gitu. Padahal Allah udah berikan kebahagiaan masing-masing pada diri mereka, sehingga mereka tidak sadar, sehingga mereka tidak bersyukur kepada Allah. Maka dari itu jangan pernah menilai kebahagiaan itu dengan cara harta, materi dan sebagainya gitu. Jangan pernah menilai begitu. Ketika diuji, jangan juga pernah merasa ujian ini, cobaan ini akan akan berhenti. Berani hidup, berani diuji oleh Allah. Maka ketika kalian masih hidup, jangan pernah merasa diri kalian berhenti diuji oleh Allah. Tanamkan mindset ini, supaya kalian siap nanti diuji oleh Allah. Kalian bakal diuji. Habis ini setelah pengajian mungkin diuji nanti besok dengan ujian, misalnya ujian di sekolah, itu juga bentuk ujian. Jangan pernah merasa diri kalian itu berhenti dengan yang namanya ujian, karena berapa banyak orang yang merasa dirinya nanti ketika selesai SMA aku ingin kayaknya bahagia deh kalau aku masuk universitas ini. Ketika masuk di universitas itu ternyata masih ada ujiannya lagi. Ujiannya apa? Buat skripsi. Nanti kalau sudah selesai buat skripsi kayaknya udah bahagia deh. Ternyata udah selesai skripsi, pusing mikirin biaya wisuda. Nanti kalau sudah wisuda nanti kayaknya udah bahagia deh. Setelah selesai wisuda, pusing mikirin kerjaan. Gitu. Setelah selesai kerja kayaknya, setelah dapat kerja kayaknya udah bahagia deh. Setelah dapat kerja ditanya kapan nikah. Banyak orang kayak gitu. Nikahnya kapan? Saya sering-sering juga diantara orang yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara manusia yang nanya saya kapan nikah. Itu salah satu ujian saya juga.
Nanti kalau sudah nikah, kayaknya udah bahagia deh. Diuji oleh Allah, istrinya bangka. Nanti kalau udah dapat istri yang soleha, nanti nggak ada ujian lagi deh. Diuji dengan anak yang tuyul, anak yang luar biasa nakalnya, macam-macam ujian dan cobaan. Maka hidup ini memang resikonya itu adalah ujian dan cobaan. Maka kembali lagi, orang yang bisa bersabar dengan ujian dan cobaan adalah orang yang akan sukses, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu kegemerlangan nanti setelah dia lolos dari ujian dan cobaan. Antum ketika diuji dengan sekolah misalnya, diuji di ujian semester di kuliahan, dapat antum usaha, antum sabar dalam menghafal, sabar dalam belajar. Hasilnya apa nanti? Antum dapat nilai yang baik, bahagia, orang tua senang. Begitu juga antum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar, ikhlas, nanti Allah akan gantikan sesuatu yang jauh lebih mulia, jauh lebih baik daripada itu. Tapi hadal qadar ini dapat Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya Al-Fakir maaf, ini adalah sedikit sedikit sharing berbagi tentang kisahnya Nabi Ibrahim alaihi wasallam yang jauh lebih diuji daripada kita semua. Baik, tapi hadal qadar, jika ada pertanyaan tafadhol di kolom komentar juga. Kalau nggak ada kita tutup. Tafadhol yang mau bertanya.